to kiss me. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Indika Siboro dengan NPMS 1D023071 dari Prodi Agribisnis Angkatan 2023. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh Bapak Mustafa dengan mata kuliah yaitu Manajemen Agribisnis Tanaman Perkebunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait rancangan budidaya tanaman nangka. Itu judul proyek saya, yaitu atau dengan nama lain Artocarpus heterophyllus. Nah, ini berbasis on farm. Latar belakang yang pertama itu ada nangka itu merupakan komoditas hortikultura tropis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar luas baik dalam bentuk segar maupun olahan turunan. Namun, produktivitasnya itu tanaman nangka di beberapa daerah masih rendah akibat teknik budidaya yang kurang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan sistem budidaya yang tepat guna meningkatkan hasil dari kualitas buah, terutama melalui pendekatan on-farm yang terintegrasi dengan kondisi lokal petani. Di sini ada tujuan proyek. Yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya tanaman nangka dengan baik dan benar. Yang kedua itu menerapkan praktik on-farm secara langsung dalam pengelolaan tanaman. Yang ketiga itu meningkatkan produktivitas dan mutu buah nangka melalui pendekatan budidaya terencana. Nah, di sini ada tinjauan teoritisnya yaitu budidaya. Budidaya tanaman nangka meliputi serangkaian kegiatan, mulai dari pemilihan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Nah, tanaman nangka juga membutuhkan iklim tropis dengan curah hujan 1.500 sampai 2.500 mm per tahun dan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. Tanah yang cocok adalah lempung berpasir dengan pH 5,5 sampai 7,5. Nah, teknik budidaya yang baik meliputi pemangkasan, pemupukan yang seimbang, pengendalian hama dan penyakit serta pengaturan jarak tanam. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan desain dan mekanisme atau cara kerja tahap-tahap on-farm. Yang pertama itu persiapan lahan. Nah, yang pastinya itu membersihkan gulma dan dari semak, penggemburan tanah dan pembuatan bedengan itu opsional. Kemudian pemberian pupuk dasar, kompos atau kandang. Nah, yang kedua itu pembibitan dan penanaman. Nah, di sini pembibitan itu dapat dilakukan dengan pemilihan bibit yang unggul dari stek atau cangkok atau bisa juga biji. Nah, bisa juga penanaman pada lubang tanam dengan jarak 8 ke 8 meter. Nah, di sini ada juga tentang pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu dapat dilakukan dengan secara rutin pada musim kemarau. Pemupukan susulan seperti NPK, kompos cair, pemangkasan tunas liar, dan ranting mati. Pengendalian hama seperti ulat daun, lalat buah, dan pestisida nabati. Nah, di sini ada juga tahapan panen dan pasca panen. Dan panen ini saat buah matang optimal atau aroma itu dapat dilihat dengan aroma kuat dan kulit kekuningan. Penanganan pasca panennya itu dengan membersihkan dan menyortir buah. Nah, di sini saya mendapatkan referensi atau informasi dari beberapa sumber-sumber jurnal maupun yang ada di internet. Yang pertama itu Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2020 dengan judul buku Pedoman Budidaya Nangka Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan yang kedua itu ada Wibowo A dan Lestari S tahun 2019, itu dengan judul buku Teknik Budidaya Tanaman Buah, penerbit Andi. Dan yang ketiga itu Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika tahun 2021, Teknologi Budidaya Nangka Unggul. Yang keempat itu Sutanto R tahun 2012 atau Tanaman Organik Canisitus. Mungkin sekian cukup yang dapat saya paparkan kali ini. Semoga kedepannya dapat dimengerti dan dapat diterapkan mungkin dalam kehidupan
sehari-hari, atau mungkin untuk ide sebagai produk olahan juga bisa untuk berjualan. Mungkin itu saja dari saya. Saya Indikasi Boro pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunlah dari tidurmu, kuatkan hati, beranikan diri, lanjutkan langkah kakimu. Jabat erat tanganku, jangan yakinlah semua belum berakhir. Buang resahmu, jalani hidup demi mimpi-mimpimu.